حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adhlima wa udlama wa ajhala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafidhakumullah, saudaraku hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafidhakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan, kesehatan, keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, ada mungkin banyak yang hilang kenangan Ramadan di bulan Syawal ini. Dan ini pekan terakhir di bulan Syawal, tidak terasa. Sudah 27, ini tanggal 27 Syawal, sudah 27 hari kita meninggalkan Ramadan. Banyak hal yang hilang, yang tidak diketemukan di bulan Syawal. Taraweh itu kan nggak diketemukan, Pak. Lailatul Qadar, ya gak ono di bulan Syawal. Nah, ada yang menarik, ada sebuah doa ini populer bapak-bapak, ibu-ibu, di malam-malam Ramadan, populer banget. Terutama di masjid-masjid NU itu biasanya dibaca setelah sholat taraweh. Yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu lafadz hadisnya itu. Kalau di sebagian masyarakat ada tambahan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi saudaraku, ikhwataddin hafidhakumullah, kalau kita lihat riwayat hadis ini memang sangat terkait dengan Lailatul Qadar, Pak. Sangat terkait dengan malam-malam Ramadan. Makanya populernya di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi suatu saat dalam sebuah riwayat yang sahih, Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya nemoni Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang mustajab, semua permintaan akan dikasih sama Allah. Kira-kira nek bahasa dia, Pak, njaluk apa? Saya minta apa kira-kira itu? Kalau saya nemui Lailatul Qadar." Nabi enggak nyuruh minta keturunan, karena 7 putra-putri Nabi itu kan 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah. Tidak ada yang dari siapa? Aisyah. Mestinya kan Aisyah sangat berharap punya keturunan dari Nabi, ya enggak? Sampai-sampai Ibrahim putra Rasulullah yang terakhir itu dari Maria Qibtiyah itu selalu ditimang-timang dan
padak-padakno dengan beliau, kalau bahasa kita Pak. Sambil ngomong sama Aisyah. Aisyah ini kan mirip saya kan. Ya tentu Aisyah cemburu itu kan. Ya Aisyah itu pingin punya anak. Tapi ketika saat Lailatul Qadar atau saat Ramadan, ya, tidak kita itu Ramadan tahun keberapa, ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya menangi Lailatul Qadar, aku njaluk apa? Saya minta apa? Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya minta? Ternyata Nabi itu seolah ngomong gini, gak usah minta apa-apa, minta satu saja. Yaitu dengan kau baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu minta apa Pak? Minta maaf kan? Dia nggak usah minta apa-apa sama Allah, minta maaf saja sama Allah. Jadi dalil minta maaf itu ya dalil minta maaf kepada Allah itu yang syarih, yang jelas. Jadi Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai apa? Permaafan, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu Pak. Seolah Nabi ngomong, dah nanti kalau kau menangi malam yang barokah, malam yang mulia, malam al-qadar, malam yang mustajab, gak usah minta yang lainnya, minta maaf saja sama Allah. Gak usah minta macam-macam, minta maaf saja sama Allah. Pertanyaannya, kenapa cuma minta maaf saja itu? Kan begitu Pak ya. Kenapa cuma minta maaf saja? Sehingga doa ini kemudian selalu dibaca oleh Aisyah, kemudian dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi Pak. Terutama malam-malam 10 malam terakhir itu dibaca bolak-balik itu kan. Kemudian dari generasi-generasi dari salaf ke salaf Pak. Dibaca sampai ke kholaf, sampai generasi modern dibaca. Kemudian di beberapa tempat ada tambahan, karim gitu kan. Terus diganti kami nih. Di lafaz hadisnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dibaca. Seolah Nabi ingin ngasih tahu dan nasihat kepada Aisyah dan kepada seluruh umatnya. Kalau Allah sudah memaafkan seluruh kesalahanmu, berarti Allah ridho Pak. Ridho itu apa? Senang dah. Gelar tertinggi dari seorang manusia itu kan radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi itu kan radhiyallahu anhu, bukan rahimahullah Pak. Radhiyallahu anhu. Allah ridho padanya. Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang Pak, Allah cinta itu. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang diminta maupun yang enggak diminta dikasih Pak. Itu pangkalnya dari apa? Maafnya Allah, saudara. Jadi itu rahasianya kenapa Nabi hanya bilang, udah kau minta maaf saja sama Allah. Itu sekali Aisyah loh Pak. Yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Disuruh minta maaf, apalagi kita lah Pak. Fa'fu anni ya Allah. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya. Doa itu boleh nggak dipanjatkan setelah Ramadan, Pak? Jadi ada wirid, ada zikir yang momentum. Seperti takbiran itu kan momentum malam lebaran, Pak. Jenengan baca di malam-malam ini ya, dianggap gak waras sampai wong-wong, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allah. Dengan intonasi yang hampir seluruh dunia itu sama. Ya. Beda Pak. Jadi ada wirid, zikir yang momentum gitu. Dengan kondisi tertentu. Seperti talbiyah itu kan, bacanya setelah apa? Sunnahnya itu. Setelah kita jatuh niat kan. Labbaik Allahumma umratan. Setelah kita ngomong begitu, baru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka, dan seterusnya. Enggak boleh Ustaz kita sekarang baca labbaik Allahumma labbaik ya. Kalau bilang boleh-boleh ya boleh-boleh saja Pak. Masa haram? Ya boleh saja, cuman enggak lazim. Enggak lazim.
Sama dengan doa tadi itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh enggak kita baca doa ini? Ya boleh-boleh saja, cuman enggak lazim. Nek ada teman ngomong enggak sunnah gitu. Baca gitu itu enggak momentum gitu. Enggak lazim. Terus gimana caranya kita minta maaf sama Allah tanpa pakai doa itu, Pak? Memohon maaf sama Allah tanpa pakai fa'fu anni. Tanpa pakai doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gimana caranya kita berdoa? Mau minta maaf sama Allah tanpa doa itu? Caranya satu, Pak. Maafkan orang yang pernah menyakiti hidupmu. Maka Allah akan memaafkan seluruh kesalahanmu. Itu, Pak, sesuai dengan tema yang saya berikan. Jadi supaya kita bisa mendapatkan maafnya Allah, sederhana. Maafkan orang yang menzolimi kita, maafkan orang yang menyakitin kita, Pak. Maka Allah akan memaafkan seluruh kesalahan kita. Dan Allah kalau sudah memaafkan kita, saudara, Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, Pak. Ini saudaraku. Dalilnya apa, Pak Ustadz? Nanti bisa dicek. Kita gali spirit motivasinya surat An-Nur ayat 22, saudara. Sebagian pakar tafsir ketika menyebut ayat ini mengaitkan dengan kasus Abu Bakar dan Mistah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu punya saudara sepupu namanya Mistah, Pak. Mistah itu muhajir. Muhajir itu orang yang juga ikut berhijrah di jalan Allah. Mistah juga sahabat, Pak. Jadi saudara sepupunya Abu Bakar. Mistah ini strata sosialnya miskin. Beda dengan kakaknya Abu Bakar yang kaya raya dan saudagar. Sehingga akhirnya Mistah ini hidupnya banyak dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita semua tahu Abu Bakar punya anak perempuan yang dinikah oleh Nabi, kan? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Mistah sama Aisyah ini menang paman keponakan. Ada tragedi, Pak, di Madinah, di mana orang-orang munafik menyebarkan isu tentang keluarga Nabi. Isu keluarga Nabi ini sangat terkait dengan Sayyidah Aisyah yang saat itu ketinggalan rombongan, Pak. Ini singkat ceritanya begitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ketinggalan rombongan karena beliau keluar lagi dari tandu itu untuk mengambil kalung yang tertinggal. Ketika balik, rombongan ini sudah pergi, rombongan besar yang dipimpin oleh Nabi sudah pergi menuju kota Madinah. Sehingga Aisyah sendirian saat itu. Tapi Aisyah tahu bahwa Nabi itu kalau habis perang, Pak, membagi rombongan menjadi dua. Rombongan yang kedua inilah rombongan penyisir. Yang nyisiri jalan, mungkin ada yang tertinggal atau tercecer, Pak, dari barang-barang bawaan yang rombongan pertama. Dan ternyata yang tertinggal bukan barang, Pak, tapi Aisyah radhiyallahu anha. Dan rombongan penyisir ini cuma satu orang, bawa onta. Masih muda lagi. Sofyan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Sofyan bin Mu'attal tahu yang tertinggal Aisyah istri Nabi, ya Sofyan nggak ngomong apa-apa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Sofyan itu nggak ngomong apa-apa. Bukan Abu Sofyan, Pak, ya, Sofyan bin Mu'attal. Bahkan Aisyah meriwayatkan tidak ada kata yang keluar dari mulutnya Sofyan kecuali apa? Istirja. Innalillah, ngono, Pak. Saking kagetnya, yang tertinggal itu adalah istri Nabi. Innalillah, ngono to. Akhirnya dengan isyarah, Sofyan bin Mu'attal itu ngasih isyarah dengan tangannya supaya Aisyah naik ke onta. Dituntun, Pak. Dan ketika masuk kota Madinah, di mana di kota Madinah ini Nabi dan sahabatnya pada panik karena Aisyah nggak ada, Pak. Di saat bersamaan itu muncullah Aisyah sama Sofyan bin Mu'attal itu.
Itulah kemudian yang di dalam jiwanya ada kemunafikan, dan selama ini orang munafik, orang Yahudi mencari celah untuk menghujat keluarga Nabi, Pak. Dan nggak pernah menemukan cacat dari keluarga Nabi. Nah, saat itulah orang munafik punya pikiran, wah ini untuk menghancurkan martabat keluarga Nabi. Maka disebarkanlah isu bahwa terjadi skandal antara Aisyah sama Sufyan bin Mu'attal dari kalangan orang-orang munafik. Wah, nyebar luar biasa. Nyebar, saudara. Cepet. Oh, podoy kayak zaman saya gitu, Pak. Padahal zaman biyen ora ono WA, ora ono medsos, cepet seluruh Madinah itu tahu. Tapi Aisyah itu baru tahu itu akhir-akhir. Ketika sikap Nabi itu sudah berubah, itu baru kemudian kelihatan itu. Aisyah sini belum tahu bahwa ada fitnah di luaran itu seperti itu. Ya karena memang nggak ada WA, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, Pak. Akhirnya kota Madinah terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang menyebarkan isu itu. Munafik. Kelompok kedua, kelompok yang menolak isu itu. Di antara yang keras menolak isu itu adalah Umar bin Khattab. Dan putrinya, Hafsah. Padahal Hafsah itu madunya Aisyah, Pak. Bayangin, ini luar biasa. Dan sering cemburu sama Aisyah. Usianya 11-12 sama Aisyah, Hafsah ini, putrinya Umar. Tapi ketika kasus kayak begini melanda Aisyah, fitnah, Hafsah, Umar itu depan, Pak. Menyatakan, saya tahu siapa Aisyah itu. Enggak mungkin melakukan itu. Begitu tuh. Makanya, Aisyah itu ada bonding dengan keluarga Sayyidina Umar itu. Ada kedekatan. Itulah ketika Sayyidina Umar sakratul maut, karena ditusuk di waktu subuh tuh, Pak. Kita tahu ceritanya itu kan ya. Dalam kondisi sakratul maut kan Sayyidina Umar ngomong sama pembantunya, tolong sampaikan kepada Aisyah, bolehkah aku dimakamkan di dekat 2 sahabatku? Yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dia minta di situ, Pak. Aisyah itu ketika didatengin oleh pembantunya Umar tuh nangis tuh. Saya yang pingin di situ gitu ya. Saya kepingin bersama dengan suamiku dan ayahku. Tapi yang minta Umar ini, yang minta Umar. Itu sejarah mencatat, Pak. Aisyah meridhoi dirinya nggak berada di situ. Diberikan kepada Umar. Karena memang Umar itu, ngampunten ya, perempuan tuh kalau dalam kondisi kefitnah terus ada yang bela, Pak. Iku diiling-iling terus. Iku ngedok ngono. Udah kondisi kepojok difitnah orang terus ada yang bela, Pak. Maka jadi suami kita harus selalu membela istri apapun, saudara. Kalau itu menyangkut fitnah, aib, saudara. Soal benar atau tidak urusan belakang, sementing bela dulu. Karena perempuan itu butuh yang namanya perlindungan. Dan itu saat itu adalah Umar yang saat itu di luar keluarganya yang membela. Sebenarnya banyak yang membela, tapi yang di luar keluarga itu adalah Umar salah satunya, Pak. Sehingga saudaraku ikhwatuddin fillah, makam itu diberikan kepada Umar itu. Sehingga akhirnya berjajar kan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Dan kelompok yang ketiga, nah ini Pak, kelompok yang ketiga itu kelompok yang diem, Pak. Yo gak belo, terlalu berlebihan, yo gak ikut mengiyakan. Ya ini yang bahaya. Kalau diem itu nggak boleh sebenarnya. Urusan fitnah kita nggak boleh diem, Pak. Kalau urusan fitnah harus ngomong. Cuman 2, mengiyakan atau menolak. Itu kalau urusan fitnah. Misalnya keluarga kita difitnah, ya kita nggak boleh diem. Kita harus ngomong. Diem itu seolah-olah, Pak, mendukung fitnah itu, Pak. Dan ternyata yang diem, Pak, Mistah. Justru Mistah ini kan orangnya gelater, Pak. Bahasa Jawa itu nang dindi nang sahabat. Mestinya Mistah ini menjadi buser nek bahasane awake dhewe. Yang menjadi pendengung kepada masyarakat untuk apa? Untuk menolak itu. Mestinya begitu karena keluarga sendiri itu kan. Nah, Mistah ini memang orangnya cepat gerakannya. Tapi justru saat itu Mistah diem. Sehingga itu yang membuat marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Marah, Pak, Abu Bakar. Ya wajar ya.
Seorang ayah marah karena menyangkut anaknya yang difitnah. Apalagi yang kemudian yang nggak ikut membela adalah saudaranya sendiri. Yang selama ini dibiayai hidupnya Pak. Yang selama ini disantunin sama Abu Bakar As-Siddiq. Kok yang menengahi Pak? Loro hati Pak. Pasti itu manusia seperti itu. Itu kita samanya dengan Abu Bakar begitu, sama-sama manusia Pak. Yang pasti loro hati ini. Anak difitnah. Yang ikut-ikutan memfitnah itu adalah dulur dewe Pak. Misal begitu Pak. Abu Bakar datang Pak. Nah, ini bedanya kita sama Abu Bakar Pak. Nggak ngomong kepada yang lainnya Pak. Tapi langsung mendatangin Pak. Nggak rasan-rasan. Langsung mendatangin. Langsung tabayun. Langsung klarifikasi. Mistah. Kamu kenapa diam Mistah? Kenapa kamu nggak membela keponakanmu? Itu bahasan seperti itu kurang lebih. Selama ini kau Mistah. Hidupmu saya bantu. Hidupmu saya tolong. Tapi kalau kau mentung tokomburi Mistah. Mulai hari ini Mistah. Sumpah itu Abu Bakar Pak. Bersumpah. Wallahi. Mulai hari ini Mistah. Aku gak akan pernah lagi memberikan santunan dan membiayai hidupmu. Sampai segitu tuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ini langsung Pak. Nah ini bedanya ya, Abu Bakar orang mulia ya. Dan saat itu memang masih ada Rasulullah, ada wahyu turun, turunlah wahyu Pak. Itu surat An-Nur ayat 22 itu. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasya'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Secara halus menegur Abu Bakar. Seolah ayat itu terkait dengan Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Gak pantas bagi seorang yang memiliki fadl, keutamaan, wassa'ah, kekayaan, keluasan rezeki seperti Abu Bakar. Ayyu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan kepada ulil kurba, kepada kerabat-kerabatnya, wal masakin, yang miskin, wal muhajir, yang muhajir. Siapa yang dimaksud kalau bukan Mistah nih Pak? Mistah itu ya kerabatnya, ya miskin, ya muhajir, fisabilillah. Enggak pantas digituin sama Allah. Mestinya apa Abu Bakar yang Abu Bakar lakukan terhadap kezaliman misalnya nih yang dilakukan oleh Mistah? Mestinya apa? Wal ya'fu wal yasfahu Pak. Dua Pak. Wal ya'fu wal yasfahu. Mestinya Abu Bakar memaafkan Mistah, wal ya'fu. Nah ini Pak sing rada angel. Wong memaafkan wis angel, mau maneh wal yasfu. Apa wal yasfu? Asy-syafah, al-i'rad, melupakan kesalahan Mistah. Pak Ibu, saat itu Abu Bakar sempat diem karena memang ngelupakan rada angel, Pak. Nek ngekei sepuro yuk gampang, Pak. Tapi melupakan itu Pak, yang tidak semua orang bisa Bapak Ibu. Lanjutan ayatnya apa? Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maukah Allah memberikan maaf, ampunan dalam kehidupanmu? Seolah ngomong sama Abu Bakar. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha kasih. Waduh, langsung Abu Bakar, siap ya Allah. Datang lagi kepada Mistah Pak. Dan bersumpah kedua kalinya di hadapan Mistah. Seraya berkata, demi Allah Mistah, aku ingin mendapatkan maafnya Allah. Aku maafkan dirimu. Aku lupakan kesalahan dirimu. Dan aku akan selalu menyantuni hidupmu. Maka gara-gara itulah kemudian Abu Bakar saudaraku, mulia hidupnya. Ayo bapak-bapak, ada 3 berarti Pak ya. Maaf, asyafhu, maufirah. Ini kalimat ini juga berurutan ada di surat At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau At-Taghabun 14, kalau kamu memaafkan, melupakan dan menutupi. Jadi memang 3 level Pak. Paling standar manusia terhadap kezoliman orang lain Pak, memaafkan. Memaafkan itu apa sih? Ini bedanya dengan maaf di tengah masyarakat. Misalnya di masyarakat ada konflik, terus ngomong ini, ya wis tak kei sepuro.
tapi proses hukum berlanjut. Itu belum memaafkan, Pak. Karena yang namanya maaf itu kata para ulama al-afu at-tajawuz wa tarkul iqab alaihi. Yang namanya memaafkan itu adalah meniadakan tuntutan hukum di dunia kepadanya. Itu memaafkan. Jadi kalau mau memaafkan cabut, Pak. Delik aduan itu cabut. Nggak usah diterus. Itu namanya memaafkan. Itu standar. Tapi ingat, itu standar. Ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Melupakan. Karena memaafkan belum tentu bisa melupakan. Tapi kalau kita sudah bisa melupakan, Pak, pasti yang ketiga, maghfirah, menutupi kesalahan orang itu enggak pernah ngungkit-ngungkit lagi. Tapi kalau kita bisa melakukan satu saja yang paling standar, Pak, maka Allah akan memaafkan seluruh kehidupan kita, kesalahan kita. Kita di hadapan Allah benar-benar tinggi nilainya. So, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ingin mendapatkan maafnya Allah, satu dan sederhana saja, paling standar, maafkan orang yang paling menyakitin hidup kita. Meskipun itu adalah orang-orang terdekat kita, lebih-lebih ya, orang terdekat kita, maafkan. Dan kalau bisa, Pak, lupakan, Pak. Kalau nggak bisa melupakan, cukuplah memaafkan. Memang angel melupakan, Pak. Apa maneh ndelok wonge maneh ku ya lara ati maneh. Tapi ketika kita sudah bisa memaafkan, tidak ada tuntutan kepada dia di dunia, pasti tidak ada tuntutan di akhirat. Itu sudah derajatnya tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah dengan sering memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Maka sesungguhnya pasca Ramadan bukan saling minta maaf, tapi saling apa, Pak? Memaafkan. Itu yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan. Para jamaah, monggo yang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal memaafkan dan melupakan dan menutupi kesalahan tiga. Itu juga kalau kita merasakan real kehidupannya itu, kadang-kadang kita juga harus melihat siapa yang akan kita hadapi ini, Pak. Tidak semata-mata ada teori atau ajaran begini terus langsung diterapkan itu, tapi melihat juga kepada siapa kita ini berhadapan itu. Karena kadang-kadang kita berhadapan pada orang yang memang kelakuannya itu, karena ya kita bergaul setiap hari itu, kadang-kadang orang ini kalau dibiarkan saja, dilupakan itu jadi terus melonjak. Terus begitu terus lagi itu berulang-ulang. Kalau melupakan ya terus akhirnya ya gitu, Pak. Ya, betul. Gitu. Makasih. Bagus ini pertanyaannya. Lah kalau memaafkan terus delok uang dhisik. Ini uang kurang ajar terus, Pak. Bahkan kebaikan kita itu menjadi alat untuk dia terus menzalimi kita. Itu benar, Pak. Seperti sama Israel, Pak. Ini kita lebih jauh lagi, Pak, ya. Sama Israel misalnya. Gak usah sama per person. Sama sebuah kaum yang sekarang ini menzalimi kita. Terus kita memaafkan. Ya tidak, wong kita sudah bolak-balik sejak zaman Nabi Musa itu. Memaafkan tapi bolak-balik ngelangoni mana. Nah, kayak begitu itu gimana? Kalau kita kembali kepada kondisi masyarakat, ada tetangga sudah kita maafin, ngelakoni mana, kita maafin, ngelakoni mana. Perlu diketahui Bapak-bapak, perlu diketahui oleh semua. Memaafkan itu adalah merupakan aktivitas moral. Bukan terkait dengan haram atau tidak. Artinya, kalau ada orang tidak bisa memaafkan kesalahan dan kezaliman orang, itu tidak dosa, Pak. Gak dosa, Pak. Misalnya ada orang menyakiti kita, ada orang menzalimi kita, datang, aku sepuro ya. Usik loro hati, Pak. Bisa tak langsung. Pak, ngapunten, kalau misalnya mobil kita keserempet, terus jaluk sepuro wong ini, gampang kita sepuro, Pak. Tapi nek urusan fitnah, Pak, yang sudah menyangkut martabat kita,
Apalagi orang ini kelakuan ini koyo ngono, gak awake tok sing difitnah, liyane juga difitnah misalnya. Itu pilihannya Pak, boleh tidak memaafkan. Dan ini pelajaran bagi kita Pak, jangan sekali-kali kita menzolimin orang. Kenapa? Karena kalau di akhirat, kalau tidak dimaafkan, di akhirat dituntut Pak, bisa bangkrut tuh orang itu. Karena tuntutan orang-orang yang dizolimin. Boleh. Maka di ayat yang lain disebutkan di surat An-Nahl ayat 126 bahwa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kata Allah, kalau kamu mau balas, balas. Artinya apa? Wong balas saya oleh apa maneh enggak ngekes sepuro, Pak. Lu yang oleh maneh kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya, gimana Ustaz? Ya lihat situasi. Kalau ternyata kalau kita memaafkan kok malah melonjak dan malah membuat dia tidak terdidik, berhenti dulu Pak. Buat dia benar-benar sadar dengan kesalahan. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada proses moralitas kita, akhlak kita. Tetapi secara real praktek ya harus disesuaikan. Benar jenengan harus disesuaikan. Jangan langsung blong-blong. Ya sini wong ki gak pantas. Nek tak kayak sepuro, engko gak iso ngedidik dia kan begitu. Ini harus dididik dengan baik. Caranya itu tadi. Tapi ingat semua ayat-ayat terakhir itu mesti Allah ngomong wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu sabar dengan memberi maaf, lahu khairul lisabirin. Itu jauh lebih baik. Itu memang teorinya seperti itu ya. Tapi memang praktiknya Pak. Kita mungkin harus lihat situasi, kondisi. Karena kadang-kadang onok manusia itu sifatnya yang memang gudo awake dhewe. Gudo awake. Nah kayak begitu ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari sebuah kejahatan itu setimpal. Boleh Pak. Kita membiarkan dia dulu sampai dia benar-benar sadar dan paham kesalahannya. Begitu, terima kasih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.